Eits, bukan itu. Oke, jadi di sini saya akan mendefinisikan tentang DSS. Apa sih DSS itu? DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Jadi sistem tersebut merupakan bagian dari sistem manajemen pengetahuan dan berperan sebagai pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya DSS ini, mampu membantu memecahkan masalah pada perusahaan atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan juga sebaliknya. Jadi selanjutnya itu ada karakteristik DSS. Yang pertama, mampu membantu mengambil keputusan, di mana kita harus fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Memiliki interface mesin atau manusia. Jadi ini tuh di mana user atau pihak manusia masih memegang rangkaian pada proses pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem DSS itu. Yang ketiga itu mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, memiliki sebuah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa. Jadi di situ itu mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem yang secara handal. Yang terakhir itu ada struktur data lebih komprehensif, di mana kita mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan sistem DSS. Yang pertama yaitu ada tahapan fase inteligensi. Pada fase ini, DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermittent. Adapun sejumlah aktivitas yang ada pada fase inteligensi, yaitu melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasikan masalah, serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. Untuk yang selanjutnya yaitu fase desain. Pada fase desain ini, DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang perlu dilakukan. Pada fase desain ini, terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan pada fase desain yaitu ada menciptakan dan mengembangkan pilihan, serta menghitung semua hasil akhir dari keputusan yang bisa diambil. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fase pilihan. Untuk fase pilihan itu DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan yang lebih kritis. Pada fase pilihan ini pula organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Dengan beberapa aktivitas yang ada di fase pilihan ini yaitu seperti evaluasi, pencarian, serta memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dirasa lebih sesuai dengan modalnya. Apa itu solusi yang sesuai pada modalnya? Yaitu kumpulan spesifik terhadap beberapa variabel atau pilihan keputusan dari sebuah alternatif yang telah terpilih. Untuk fase yang selanjutnya yaitu ada fase implementasi yang merupakan inisiasi terhadap pengendalian perusahaan terhadap perubahan. Pada fase ini atau fase implementasi akan terasa sulit
untuk bisa diidentifikasi sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Namun pada fase ini atau fase implementasi lagi itu dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang telah dipilih dan juga direkomendasikan mampu bekerja sesuai harapan yang kita inginkan tanpa membutuhkan implementasi dari sebuah sistem komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang menyusun DSS. 1. Data Management. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. 2. Model manajemen. Adanya komponen ini membuat DSS dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. 3. Communication. Pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Yang keempat, knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional, alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis DSS. Jenis-jenis DSS itu ada 3, yaitu DSS untuk keputusan bersifat terstruktur, yang kedua DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur, dan yang ketiga DSS untuk keputusan tak terstruktur. Nah, untuk yang pertama DSS untuk keputusan yang bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan bersifat terstruktur, di mana aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas, serta dilakukan secara kontinu, dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkat tertentu. Karena diperlukan informasi yang lebih spesifik, terjadwal, sempit, serta real-time terkait detail informasi internal dan interaktifnya pada pengguna DSS ini. Nah, contohnya itu pengambilan keputusan saat pemesanan barang, terus saat penagihan hutang, terus pengisian stok, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. DSS ini sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebutuhan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih terfokus, real time, interaktif, internal, serta terjadwal. Untuk contoh jenis DSS ini adalah biasanya mengevaluasi kredit, terus pengendalian stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi pada perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, jenis DSS ini yaitu keputusannya bersifat tak terstruktur. Dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengembalian keputusannya. Biasanya, keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi yang bersifat internal dan eksternal. Contohnya itu biasanya pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing dan proses perekrutan karyawan eksekutif.